Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Semoga ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar hadis arba'in. Hadis arba'in ini merupakan salah satu kitab hadis yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala anhu. Imam An-Nawawi mengarang kitab ini karena sebelum beliau mengarang kitab ini banyak ulama-ulama yang sudah menulis kitab-kitab hadis yang temanya juga arba'in. Ada kitab hadis namanya Arba'in an Usuluddin, 40 hadis tentang usuluddin. Ada juga ulama menulis sebuah kitab bernama kitab hadis Arba'in aniz zuhud, 40 hadis tentang zuhud. Ada juga 40 hadis tentang jual beli. Ada juga 40 hadis tentang zikir-zikir. Tetapi mereka memiliki tema khusus, tidak mencakup berbagai macam persoalan. Maka Imam An-Nawawi melihat kitab-kitab yang ditulis oleh ulama ini, beliau pun tertarik ingin menulis sebuah kitab juga mengumpulkan 40-an hadis, tetapi 40-an hadis ini sudah mencakup berbagai macam persoalan keagamaan. Maka beliau tulislah sebuah kitab bernama Kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Kitab ini memang disebut dengan Arba'in, artinya 40. Tapi yang dimaksud 40 dalam kitab ini bukan pas 40 hadis. Tapi kitab hadis ini terdapat di dalamnya 42 hadis. Maksudnya 40-an. Maka insyaallah pada semester ini, tahun ini di kelas 10 kita akan mencoba untuk mempelajari kitab hadis ini. Kita mulai pada pertemuan sekarang dari hadis pertama, yaitu tentang niat. Hadis ini dapat dilihat di dalam kitab hadis Arba'in. Bagi ananda yang belum punya kitab hadis Arba'in, boleh dibeli. Ada di berbagai macam toko buku, juga boleh di-download langsung via Play Store ada, atau juga di internet juga ada dalam bentuk PDF. Nama kitabnya Kitab Hadis Arba'in. Ada yang versi Arab, ada yang sudah diterjemah. Kalau kita di pondok memakai yang versi Arab dengan tujuan selain kita belajar hadis, kita juga bertambah kosakata dalam bahasa Arab. Tapi bagi ananda yang sedang belajar di rumah, untuk mempermudah, barangkali dalam video singkat ini tidak terbaca atau tak bisa Ustadz menyampaikan arti secara menyeluruh karena keterbatasan waktu, maka boleh ananda semua untuk mendownload kitab tersebut dengan terjemahannya. Maka pada hadis yang pertama ini, hadisnya berbunyi An Amiril Mu'min Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhan dalam ilmu hadis, itu yang dimaksud adalah Imam Bukhari, Imam Muslim. An Amiril Mu'min Abi Hafsin, dari Amiril Mukminin Abi Hafsin, itu adalah kunyah. Kunyah maksudnya gelar daripada Umar bin Khattab. Jadi riwayat ini disampaikan pertama kali oleh Umar bin Khattab. Kata Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala amal ibadah itu mesti dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa,
dan bahwasanya apa yang diniatkan, bahwasanya segala macam urusan itu, segala perkara itu, segala pekerjaan itu manawa, tergantung apa niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli, siapa yang hijrah, misalnya di sini dicontohkan dalam hadis ini hijrah. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ilallah wa rasul, maka hijrahnya dicatat karena Allah dan Rasul. Jadi kalau kita bekerja, kita beramal, apapun aktivitas kita karena niatnya karena Allah, maka bernilai ibadah di sisi Allah. Paman kanat hijratuhu ilad dunya, ilid dunya yusibuha awim ro'atin yankihuha. Tapi kalau niat dia hijrah karena dunia atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila mahajaru alaih, maka hijrahnya itu pun tergantung niatnya. Dia akan dapatkan boleh jadi apa yang menjadi peniatan dunianya, tapi belum tentu mendapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa pahala dan ridhonya. Maka intinya di hadis pertama ini, agama itu yang pertama mengajarkan tentang niat. Apapun ibadahnya, apapun pekerjaannya, mesti dengan niat, dan amal ibadah itu dinilai baik buruknya itu tak lepas dari niat. Mudah-mudahan pembelajaran kita pun dinilai ibadah oleh Allah dengan niat yang ikhlas. Niat itu letaknya di hati. Tak ada satupun makhluk yang bisa mengetahui itu melainkan kita dengan Allah. Karena niat itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-qasdu, tujuan, maksud. Dan maksud kita untuk mengerjakan sesuatu yang paling tahu hanyalah kita dengan Allah. Mudah-mudahan anda semua bisa memahami hadis pertama ini. Bagi anda yang tidak memahaminya, boleh langsung hubungi Ustadz via WA atau via telepon 0812 7684 9394. Ustadz Ade Ariandi. Barangkali ini yang dapat Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.